Oke, baik, kita lanjutkan dengan materi yang berikutnya, yaitu tentang analisis deskriptif di sini ya, kaitan data ordinal dan analisis deskriptif. Pada pembahasan yang pertama ini, sesi pertama kita akan membuat tabel deskriptif. Bentuk tabel deskriptif, nah, ini seperti ini. Jadi outputnya yang akan kita buat seperti ini. Analisis deskriptif variabel produk X1. Ini hanya salah satu contoh ya, supaya kita seragam aja. Anda bisa melihat di buku biar sesuai. Misalkan Anda di sini motivasi intrinsik ya motivasi intrinsik. Komitmen afektif ya komitmen afektif di situ. Kepemimpinan transformasional ya disesuaikan ya, disesuaikan. Nah, ini contohnya kenapa saya ambil di sini produk supaya sesuai dengan buku, jadi Anda lebih mudah untuk mengikuti. Ya, ini bentuknya, bentuk dari analisis deskriptif variabel produk X1 terdiri atas X1.1, X1.2 sampai dengan X1.15, karena ada 15 pertanyaan atau pernyataan. Jadi ini adalah bentuk detail. Bentuk detail dari apa? Dari kemarin di sini. Ini kan per item sudah diterangkan di sini. Kemarin ini adalah menunjukkan kolom ini menunjukkan item pernyataan pertama X1.1. Ini datanya dari responden 1 sampai dengan responden ke 48. Kemarin ada 48 responden kan di sini. Nah, ini sampai 48 responden. Ini datanya. Nah, terus dari data di sini ada jumlah, ada rata-rata, ada kriteria dan ada validitas. Ini udah dijelaskan di episode sebelumnya. Nah, pada episode kali ini kita akan lebih fokus ke analisis deskriptif gitu ya, dari data yang sudah ada ini. Jadi data ordinal yang ada nanti selanjutnya kita analisis. Analisisnya di sini adalah analisis deskriptif. Apa itu analisis deskriptif? Analisis deskriptif itu di sini untuk mendeskripsikan atau menggambarkan apa? Menggambarkan kondisi variabel. Nah, dalam menggambarkan kondisi variabel itu ada berbagai macam cara. Ya, ada beberapa cara ya. Nah, di antara cara-cara yang ada itu kita bisa mendefinisikan atau mendeskripsikan variabel dengan cara kita deskripsikan setiap indikatornya yang diwakili oleh item pernyataan. Karena di sini ada 15 pernyataan, ya digambarkan satu item pernyataan dengan satu tabel. Ini item pernyataan pertama dan seterusnya sampai 15. Kita lihat kaitannya. Kaitan antara tabel deskriptif ini untuk X1.1 atau pernyataan pertama dengan ini harus nyambung. Nah, di sini X1.1 rata-ratanya ada 3,67. Kemarin sudah kita bahas ini cara mencarinya 3,67. Nah, di sini juga harus 3,67 sinkron ya. Nah, cuman ini bentuk detailnya, ini breakdownnya. Breakdownnya maksudnya apa? Yang menjawab 5, yang menjawab sangat setuju dari 48 orang itu berapa?
Oh, ada 10. Tuh. Nah, kalau manual kan ada cari di sini. 5-nya ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita pakai apa ini? Kita pakai apa untuk mencari untuk mencari frekuensi ya, untuk mencari frekuensi bisa dengan Excel, bisa dengan SPSS. Jadi ini 10 kali muncul untuk sangat setuju. Dari 48 responden ternyata ada 12 ini yang menjawab cukup setuju. Nah, ini dideskripsikan di satu tabel, yaitu tabel X1.1. Jadi X1.1 ini mendeskripsikan item pernyataan pertama. Nah, deskripsinya berupa apa? Biasanya berupa statistik. Frekuensinya berapa sih? Berapa kali muncul sih? Itu artinya. Berapa kali muncul? Jawaban sangat setuju, 10. Yang setuju 19 dan seterusnya. Skornya berapa? Skornya 5 kali 10. Ada 50. 4 kali 19 ada 76. Nah, dan seterusnya di sini dijumlahkan ada 176. Terus rata-ratanya di sini 176 dibagi 48, 3,67. Harus sesuai dengan yang ada di sini, 3,67. Ya, sekali lagi, analisis deskriptif ini adalah untuk mendeskripsikan, untuk menggambarkan kondisi variabel. Nah, kondisi variabel ini bisa direpresentasikan dalam bentuk kondisi tiap item pernyataannya. Itu ya. Terus presentasi ini gimana Pak? Presentasi ini ya 50 dibagi 176 kali 100%. Itu ya. Nah, tuh, misalkan ini. Ada 50, L5 dibagi dengan L10. L10-nya nanti dikunci. Pembahasannya sudah kita bahas. Nah, untuk membuat tabel deskriptif ini, silahkan Anda bisa lihat di halaman berapa ini? Halaman 156 sampai dengan 184. Itu cara membuat tabel analisis deskriptif. Nah, nanti untuk mengisinya di sini frekuensinya kita gunakan SPSS. Jadi SPSS di sini fungsinya adalah dalam hal ini ya, dalam konteks di analisis deskriptif ini, khususnya untuk pembahasan tabel deskriptif, SPSS berfungsi untuk menghitung nilai ini, frekuensi dari masing-masing item data ordinal kan ya di sini. Yang sangat setuju berapa, cukup setuju berapa, tidak setuju dan sangat setuju. Nah, ini. Jadi ini tugasnya SPSS. SPSS dimasukkan ke sini. Nah, nanti gimana caranya? Itu sesi berikutnya. Jadi sesi pertama ini lebih menerangkan bagaimana atau apa sih maksud dari tabel deskriptif ini dan apa kaitannya dengan data ordinal yang telah kita buat. Itu untuk tahap pertama.